Perkenalkan, saya Niputu Diva Chandra Dewi, NIM 17025510339. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai teknik pencabutan dan anestesi dari elemen gigi 26. Sebelum memulai tindakan, terlebih dahulu gunakan APD. Pertama, dimulai dari masker, kemudian handscoon. Siapkan near beacon sebagai tempat alat atau kotoran pada waktu bekerja, kemudian siring steril untuk injeksi bahan anestesi, kemudian tang cabut untuk gigi molar rahang atas radio kiri, kemudian sonde untuk memeriksa apakah larutan anestesi sudah berjalan dengan baik atau tidak, kemudian kaca mulut untuk melihat permukaan gigi yang tidak dapat dilihat langsung dan meningkatkan lapak pandang kita, kemudian pinset, cotton tip applicator untuk mengaplikasikan bahan anestesi topikal, kemudian desmotome untuk memisahkan perlekatan gigi dengan jaringan lunak, kemudian stretch elevator, cawan Petri di mana di dalamnya sudah berisi tampon, kasa steril dan cotton pellet, kemudian deepen glass yang sudah berisi povidone iodine, dan ampul anestesi. Persiapkan alat-alat anestesi, buka bungkus siring steril. Setelah itu, ambil ampul anestesi. Putar-putar ampul agar anestesi terkumpul pada badan ampul. Kemudian, buka ampul dengan cara mematahkan leher ampul dengan menggunakan bungkus siring untuk menghindari tangan terluka. Kemudian, masukkan cairan anestesi secara perlahan ke dalam siring. Setelah itu, ketuk-ketuk siring agar gelembung udara naik. Dan keluarkan gelembung udara yang ada di dalam siring. Kemudian, tutup siring untuk menjaga siring tetap steril. Pada saat melakukan blok palatinus maius, posisi operator adalah pada arah jam 7. Sedangkan untuk posisi pasien yakni terlentang atau semi-terlentang dengan kepala sedikit menengadah. Keringkan daerah yang akan dianestesi dengan menggunakan kasa steril dengan tangan kiri sebagai fiksasi. Kemudian, sterilisasi daerah kerja dengan menggunakan povidone iodine yang sudah diaplikasikan pada cotton pellet. Setelah itu, aplikasikan anestesi topikal dengan menggunakan cotton tip applicator pada daerah kerja untuk mengurangi rasa sakit ketika insersi jarum. Kemudian, injeksikan jarum di depan foramen palatinus dengan cara menarik garis hayal pada tepi gingival gigi molar 2 rahang atas dan molar 3 rahang atas terhadap garis tengah palatum. Kemudian lakukan aspirasi. Apabila negatif, deponirkan sebanyak 1 cc cairan anestesi secara perlahan untuk menghindari gelembung.
Kemudian, lakukan massage mukosa secara perlahan dan periksalah apakah larutan anestesi sudah berjalan dengan baik atau tidak dengan menggunakan sonde pada daerah gingival palatum pasien. Blok palatinus maius bertujuan untuk menganestesi nervus palatinus maius yang mempersyarafi daerah palatal dari gigi posterior. Setelah itu, lakukan infiltrasi pada bukal gigi 26. Infiltrasi pada gigi 26 dilakukan 2 kali, yaitu pada akar bagian mesial, kemudian distal. Posisi pasien yaitu terlentang atau semi terlentang dengan mengubah posisi kepala pasien sedikit menoleh ke kanan. Kemudian, retraksi pipi pada daerah yang akan dianestesi untuk meningkatkan visibilitas menggunakan tangan kiri. Kemudian, keringkan daerah yang akan dianestesi dengan menggunakan kasa steril. Kemudian, sterilisasi daerah kerja dengan menggunakan povidone iodine yang telah diaplikasikan pada cotton pellet. Kemudian, dilanjutkan dengan anestesi topikal dengan menggunakan cotton tip applicator untuk mengurangi rasa nyeri pada saat insersi jarum. Injeksikan jarum pada daerah mukobuccal fold, yakni pada pertemuan mukosa bergerak dan tidak bergerak dengan bevel jarum menghadap ke tulang dan sejajar sumbu gigi. Injeksikan jarum menyusuri periosteum hingga ujung jarum setinggi apeks akar bagian mesial gigi 26. Lakukan aspirasi. Apabila sudah negatif, maka larutan anestesi dapat dideponirkan sebanyak 0,5 cc secara perlahan untuk menghindari gelembung. Lepaskan jarum dan lakukan massage mukosa secara perlahan. Kemudian, periksa menggunakan sonde apakah larutan anestesi sudah berjalan dengan baik atau tidak. Infiltrasi ini untuk menganestesi nervus alveolaris superior medius. Setelah itu, injeksikan jarum dengan cara yang sama pada akar distal gigi 26. Kemudian, lakukan aspirasi. Apabila negatif, maka larutan anestesi dapat dideponirkan sebanyak 0,5 cc secara perlahan untuk menghindari gelembung. Lepaskan jarum dan lakukan massage mukosa secara perlahan. Kemudian, periksa apakah larutan anestesi sudah berjalan dengan baik atau tidak dengan menggunakan sonde pada daerah gingival pasien. Infiltrasi ini untuk menganestesi nervus alveolaris superior posterior. Posisi operator pada saat pencabutan yakni posisi jam 7. Untuk posisi pasien pada saat pencabutan yakni pada posisi terlentang atau semi terlentang dengan kepala sedikit menoleh ke kanan. Setelah larutan anestesi telah berjalan dengan baik, lakukan pemisahan perlekatan jaringan lunak dari gigi yang akan dicabut dengan menggunakan desmotom. Kemudian, luksasi gigi dan longgarkan gigi dari soket agar memudahkan pencabutan dengan menggunakan elevator. Posisikan di antara akar dan tulang alveolar dengan bagian konkav, kontak dengan sisi mesial atau distal akar gigi. Fiksasi dilakukan dengan menggunakan jari tangan kiri. Setelah gigi sudah cukup longgar dari soketnya, adaptasikan forceps pada gigi seservikal mungkin. Kemudian, fiksasi forceps pada bagian bukal dan palatal gigi yang akan diekstrasi. Tangan kiri operator digunakan untuk memfiksasi agar gaya yang dilakukan tidak berlebihan. Gerakan luksasi menggunakan forceps yakni ke arah bukal, lalu ke palatal, kemudian gaya perlahan-lahan dapat diperbesar. Ekspansi forceps lebih ke arah bukal karena bagian bukal lebih tipis daripada bagian palatal.
Setelah gigi terekstraksi, lakukan kompresi tulang alveolar dengan ringan menggunakan jari untuk mengembalikan soket yang terekspansi. Kemudian instruksikan pasien untuk menggigit tampon dan resepkan obat. Adapun instruksi post-operatif yang dapat diberikan kepada pasien yaitu yang pertama, pasien diinstruksikan untuk menggigit kasa atau tampon selama 30-45 menit pasca pencabutan. Kemudian, yang kedua, pasien diinstruksikan untuk mengonsumsi makanan yang lunak dan juga dingin agar mempercepat proses penyembuhan luka dan meminimalisir terjadinya komplikasi pada luka bekas pencabutan. Pasien dilarang untuk mengonsumsi makanan panas dan juga keras agar tidak melukai area bekas pencabutan. Nah, selain itu, pasien juga dilarang untuk menggigit pada area bekas luka pencabutan. Kemudian, yang ketiga, pasien diinstruksikan untuk mengonsumsi secara teratur obat-obatan yang telah diberikan oleh dokter yang bersangkutan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Misalkan seperti pemberian obat analgesik untuk mengurangi rasa nyeri setelah proses pencabutan. Kemudian yang keempat, pasien diinstruksikan untuk menjaga oral hygiene-nya atau menjaga kebersihan mulutnya. Kemudian yang kelima, bagi pasien yang memiliki kebiasaan merokok, dilarang untuk merokok selama 12-24 jam pasca pencabutan. Kemudian yang keenam, pasien dilarang untuk mengkonsumsi alkohol dan juga berkumur terlalu sering. Kemudian jangan menggunakan sedotan apabila minum dikarenakan akan menimbulkan tekanan pada area bekas luka pencabutan sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri. Kemudian jangan memainkan atau menghisap area bekas luka pencabutan karena akan menghambat proses pembekuan darah. Adapun obat yang dapat diresepkan kepada pasien yaitu antibiotik berupa amoksisilin 500 mg yang dikonsumsi 3 kali sehari sebanyak 1 tablet yang dikonsumsi setelah makan. Kemudian adapun analgesik yang dapat diberikan yaitu asamefenamat 500 mg yang dikonsumsi 3 kali sehari sebanyak 1 tablet setelah makan dan dikonsumsi bila nyeri.